Shalom saudara yang kekasih, senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah Mesbah Keluarga. Sebelum kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur untuk semua kebaikan dan karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami melalui tahun 2021 dengan segala tantangan dan pergumulannya. Dan kami bersyukur Tuhan melibatkan kami di hari yang ke-7 di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kesempatan kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami rindu Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk boleh menikmati berkat rohani yang meneguhkan iman kami. Tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu dan setiap kami untuk boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara yang kekasih, perenungan kita saya beri judul Hidup dalam Janji Tuhan. Saya mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan tahun 2021, satu tahun yang panjang kita boleh lewati bukan karena kuat dan gagah kita tentunya. Ada begitu banyak kesulitan yang menghadang kehidupan kita, tetapi kita masih bisa survive hingga saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kita tiba di hari ke-7 di bulan Januari 2022 dan masih ada 358 hari lagi akan kita lalui sepanjang tahun ini. Saudaraku, berkaca kepada apa yang sudah kita alami di tahun 2021, sedikit banyak mungkin menimbulkan rasa pesimis atau ketakutan di dalam hati kita untuk menjalani tahun ini. Mungkin kita bertanya, masihkah saya akan kuat? Masih bisakah saya survive? Masih bisakah saya melalui hari-hari dengan sukacita? Atau akan begitu banyak pergumulan dan pada akhirnya saya harus menyerah? Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, sebagai seorang percaya, kita tahu bahwa kita memiliki iman kepada Yesus, kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Di dalam Dia selalu ada pengharapan. Karena itu saudaraku yang kekasih,
Mari menjalani di tahun 2022 ini, kita menjalani kehidupan di dalam janji Tuhan. Didasarkan kepada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dan perhatikan tadi, saudara, saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang kiranya dapat meneguhkan iman kembali menjalani tahun 2022 yang masih panjang ke depan ini. Hal yang pertama perlu kita pahami dan perhatikan adalah bahwa rencana dan janji Tuhan akan selalu tergenapi. Saudara perhatikan bahwa rencana dan janji Tuhan akan selalu tergenapi. Ketika kita berhadapan situasi yang berbeda, ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan, tantangan hidup, mungkin di hati kita akan berkata, apakah janji-janji Tuhan masih akan terlaksana atau tergenapi dalam kehidupan kita? Ternyata saudaraku, berjalannya sejarah, khususnya melihat kepada sejarah kehidupan umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, situasi yang mereka alami terus berubah. Tetapi yang jelas firman Tuhan memperlihatkan bahwa janji serta rencana Allah tetap dan selalu tergenapi di dalam kehidupan mereka. Kita melihat saudaraku, situasi yang mereka hadapi bukanlah situasi yang mudah. Ada tantangan dari pergantian kepemimpinan. Dikatakan Musa mati. Ada ungkapan yang mengatakan setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Ada masanya Musa menjadi pemimpin bagi umat itu. Tetapi ada waktunya juga Musa harus berhenti menjadi pemimpin. Sebab dikatakan di dalam ayat 1a, Musa hamba Tuhan itu mati. Justru sesaat atau selangkah sebelum mereka memasuki negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Matinya Musa berarti umat Israel kehilangan seorang pemimpin besar. Mereka kehilangan seorang pemimpin yang sangat pemberani, yang sudah memimpin mereka dalam perjalanan hampir 40 tahun di padang gurun. Meninggalnya juga Musa berarti umat Israel kehilangan seorang pemimpin yang kesabaran dan kelembutan hatinya tiada taranya. Sebab dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi saudaraku, ada 3 hal besar yang dialami oleh umat Israel dengan meninggalnya Musa. Maka wajar sekali jikalau kemudian mereka berpikir, adakah rencana dan janji Tuhan akan tetap tergenapi? Akankah Tuhan akan tetap memimpin mereka memasuki negeri Kanaan, negeri perjanjian itu? Tetapi saudaraku yang kekasih, bagian selanjutnya memperlihatkan kepada kita bahwa janji itu tetap berlangsung dan berlaku serta pada akhirnya tergenapi. Maka dikatakan Yosua bangkit menggantikan Musa. Ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, kata Tuhan kepada Yosua, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku, kata bersiaplah sekarang jelas memperlihatkan kepada kita adanya pergantian kepemimpinan yang baru. Tadi Musa menjadi pemimpin, sekarang Tuhan memberikan kewenangan menjadi pemimpin itu kepada Yosua. Maka dia berkata, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Saudaraku, dari kepemimpinan Musa kepada kepemimpinan Yosua tentu situasinya berbeda. Gaya kepemimpinannya berbeda, tantangannya berbeda. Sikap pemimpin itu kepada umat juga pasti berbeda. Tetapi saudaraku, di bawah kepemimpinan Yosua,
maka Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan membawa umat Israel memasuki negeri perjanjian. Dan di bawah kepemimpinan Yosua, dibagi-bagikanlah negeri perjanjian itu kepada 12 suku Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, perjalanan hidup kita di tahun 2021 kemarin, banyak hal yang telah kita alami. Ada yang mengalami kedukaan, ada yang kehilangan harta benda, ada yang gagal di dalam studi, ada yang gagal di dalam rumah tangga, ada yang jatuh ke dalam dosa, tetapi ada juga yang bangkit dari segala keterpurukan. Situasi boleh berganti, keadaan boleh berubah, tetapi satu hal yang perlu kita tanamkan dan ingatkan di hati kita, bahwa rencana Allah, janji Allah akan selalu digenapi bagi umatnya Israel dan bagi saudara dan saya. Karena itu saudaraku, jalani hidup di tahun 2022 ini dengan janji Tuhan. Yang kedua, mentaati firman Tuhan adalah kunci penggenapan atas janji Allah. Ayatnya ketiga sampai 6 berisikan begitu banyak janji berkat yang tersedia dari Tuhan bagi umat Israel dan Yosua secara khusus. Tetapi saudaraku yang kekasih, seluruh janji itu tidak serta-merta akan mereka nikmati, akan mereka dapatkan, akan mereka raih tanpa ada syarat. Tidak, saudara. Selalu ada syarat dan kondisi. Maka ayat yang ke-7 dan yang ke-8 berkata demikian: bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, mentaati perintah Tuhan bukanlah satu hal yang mudah, tetapi ketaatan kepada perintah itu menjadi syarat mutlak bagaimana umat itu, bagaimana saudara dan saya dapat menikmati penggenapan janji Allah atas kehidupan kita. Ada tantangan yang mereka hadapi. Misalnya, Yosua sudah tua. Bangsa itu bisa berpikir bahwa Yosua sudah lemah. Bagaimana mungkin Yosua akan memimpin kita memasuki negeri Kanaan itu? Tetapi saudaraku, sejarah Alkitab memperlihatkan Yosua lah dalam masa tuanya memimpin umat itu memasuki negeri perjanjian. Tantangan lain, kita tahu bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Ulangan 9 ayat yang ke-6b berkata, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudaraku, ketegar tengkukan, keras kepalanya umat Israel menjadi kesulitan tersendiri bagi Yosua untuk memimpin mereka. Dan acap kali mereka harus mendapatkan penghukuman Tuhan. Tuhan membuat mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun adalah karena kedegilan hati mereka. Air sungai yang berarus deras. Saudara, sungai Yordan itu bukan sungai yang dangkal. Air sungai Yordan itu bukan berarus lambat, tetapi arus sungai deras dan curam. Karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk menyeberanginya. Tetapi juga saudaraku, tantangan yang keempat, bahwa penduduk negeri Kanaan yang akan mereka masuki adalah banyak orang-orang yang berperawakan tinggi besar. Bahkan orang Israel mengatakan mereka adalah penduduk raksasa. Tetapi apakah ini kemudian harus membuat mereka berhenti dan tidak memasuki negeri perjanjian itu? Saudaraku, ketaatan dibutuhkan untuk
menikmati janji itu di dalam kehidupan mereka. Jikalau mereka tidak mau melangkah, jikalau umat itu hanya berkata, Tuhan cukuplah kami hanya ada di padang gurun ini, maka mereka tidak akan menikmati berkat berlimpah yang Tuhan sudah siapkan di negeri perjanjian. Jikalau Yosua berkata, Tuhan aku sudah tua dan bangsa inilah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, aku tidak sanggup memimpin mereka, maka mereka tidak juga akan menikmati berkat janji Tuhan. Karena itu, saudaraku, Tuhan mengingatkan Yosua dan bangsa itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, taatilah seluruh perintah yang telah disampaikan oleh hambaku Musa kepadamu dan kepada umat itu, maka engkau akan beruntung. Saudaraku, bagaimana janji itu menjadi sesuatu yang pasti akan dikenapi? Poin yang ketiga dikatakan bahwa Allah 2 kali berkata, aku menyertai engkau. Saudaraku yang kekasih, kata aku menyertai engkau yang berarti Immanuel, saya tidak perlu sampaikan panjang lebar, sebab saya yakin di dalam bulan Natal Desember kemarin sudah banyak kali kita mendapatkan pengertian tentang Immanuel. Dan mengawali tahun ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah yang Immanuel menyertai umat Tuhan di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan karena itu janji-janjinya tergenapi. Allah yang Immanuel itu juga menjadi jaminan bagi saudara dan saya untuk menikmati seluruh rencana dan janji Tuhan atas kehidupan saudara dan saya di sepanjang tahun 2022 yang masih Tuhan percayakan. Karena itu, tetaplah percaya dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kami renungkan. Biarlah kembali boleh meneguhkan iman kami, bahwa kami tahu sekalipun situasi berubah, keadaan boleh menghadang, tetapi kami tahu janji Tuhan akan tetap terlaksana dan tergenapi. Bahkan di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga dan gereja kami, hanya Tuhan menuntut kami untuk menjadi orang-orang yang taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkau akan menolong kami dan akan membuat kami berhasil. Berkati kami semua Tuhan, jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin.